Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin program ICT. Di hari Senin ini kita masuk ke project ICT yang ketiga ya, yaitu kita akan belajar membuat game dengan menggunakan Construct 2 ya, Construct 2. Nah, Construct 2 atau Construct 2 ini merupakan software yang termasuk ke dalam game engine ya, biasa digunakan atau umumnya digunakan untuk membuat game-game dua dimensi. Nah, pada project ketiga ini kita akan belajar membuat game dua dimensi ya, yang bergenre platformer ya. Jadi contoh game platformer lainnya yang sudah umum ya, itu Super Mario Bros. Kalau kalian pernah memainkannya waktu di Nintendo. Kemudian juga ada Contra dan beberapa game yang ada di Android yaitu. Jadi ciri khasnya platformer, dia itu geraknya nanti ke kanan, kiri, terus nanti lompat, terus ada senjata-senjatanya, biasanya tembakan atau yang lainnya ya. Oke, agar kalian dapat gambaran langsung seperti apa hasil jadi game yang akan kita buat pada project ketiga bagian satu ini. Nah, ini saya tampilkan langsung contohnya hasil akhirnya nanti ya. Jadi kita akan membuat seperti ini. Ini ada karakter utamanya ya. Kemudian di sini ada dua jenis musuh ya. Yang pertama ini burung dan yang kedua zombie ini. Nah, ini burung dan zombie ini yang sebagai musuhnya kita ambil dari project kedua kemarin ya. Jadi hasil akhirnya dari project kedua kita gunakan di sini sebagai karakter musuhnya. Nah, untuk karakter pemainnya sendiri ini akan Mister berikan filenya nanti yang sesuai kalian download itu. Nah, di sini akan Mister coba gerakan. Ini ketika kita play nanti akan muncul musiknya juga. Nah, ini karakternya kita gerakan dengan tombol WASD atau bisa juga dengan tombol panah yang ada di keyboard ya. Oke, ini juga bisa nembak ya. Kita coba tembak zombie-nya. Oke. Nah, kemudian kita coba tembak burung. Nah, itu. Nah, jadi kita bisa berjalan ke kanan kiri kemudian lompat. Ini kalau mati kembali lagi ke awal. Tembak dulu zombinya. Ini cepat aja ya, langsung mendekati finish. Jadi ini nanti kita bisa menyeting tempatnya sesuai keinginan kita ya. Ini hanya contohnya ya. Nah, nanti kita buatnya begini, tapi settingan ini groundnya dan letak musuhnya atau gerak musuhnya juga bisa terserah kalian nantinya. Ini hanya contoh saja. Oke, kemudian ini akhirnya ketika kita langsung finish nanti akan keluar pop up finish ini. Ini juga bisa digunakan untuk masuk ke level 2 ya. Nah, kemudian selain contoh yang tadi, ini saya tampilkan juga contoh lainnya. Ya. Masih loading. Oke, kita juga bisa mengembangkan sampai seperti yang ada di contoh ini ya. Oke, ini ada tampilan UI-nya. Oke. Jadi sama-sama 2D platformer. Ini kita bisa tambahin dengan mengambil beberapa icon atau koin. Ini ada senjatanya tapi berupa semprotan. Musuhnya tadi corona. Terus di sini juga kita bisa memberikan fitur, nah ini seperti item-item rahasia, kemudian ini bisa kita sundur, nah ada item yang bisa kita ambil, ini untuk memperbesar senjata. Nah, pengembangan berikutnya, ini contohnya bisa seperti ini ya, tadi nanti. Kemudian di sini juga ada tempat rahasia untuk langsung finish menghadap rajanya. Nah, ini ada rajanya. Ya, ini hanya contoh pengembangan berikutnya ya. Kalian nanti bisa lebih mengeksplor lagi. Oke, yang akan kita buat itu seperti yang contoh yang pertama tadi Mister tampilkan. Sekarang langsung saja kita mulai. Dari link yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing, kalau diklik itu akan mengarahkan ke halaman Google Sites ya. Kemudian di situ akan ada arahan untuk mendownload file bahan atau aset
yang akan kita gunakan pada project 3 bagian 1 hari ini. Nah, di bagian paling bawahnya itu ada video yang sedang kalian tonton ini. Ya, di sebelum video itu kan ada tombol download. Nah, kalau tombol itu kalian klik, nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman Google Drive yang ini. Ya. Nah, ini untuk mendownload 2 file ini yang akan kita gunakan pada hari ini. Ini softwarenya ya, Constructo, dan ini asetnya yang untuk bagian 1 ya. Untuk mendownloadnya kalian tinggal klik ini project 3 ini ya. Jadi satu folder utamanya ini. Kemudian kamu klik ini ya. Di sini ada titik 3, kamu klik, kemudian pilih yang download. Ya, di sini paling bawah. Oke, ini sedang proses downloadnya, persiapan untuk mendownload. Kalian tunggu saja dulu. Oke, kalau sudah selesai kalian download, kalian buka folder penyimpan hasil downloadnya tadi ya. Ini contohnya ada di folder download. Oke, kalau kalian sudah selesai mendownload filenya yang tadi, silahkan kalian langsung buka file atau folder tempat menyimpan. Oke, kalau kalian sudah selesai mendownload, silahkan kalian buka folder tempat downloadan tadi kalian simpan ya. Nah, ini contohnya kalau defaultnya itu kan masuk ke tempat ini download ya, sini. Nah, ini hasilnya yang kita download tadi. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu mengekstraknya ya. Nah, agar hasil ekstrakannya itu tidak berantakan, kita buat satu folder dulu. Ya, kita beri nama aset ya. Kemudian kita masukkan, itu kalian beri nama apa saja terserah ya. Ini ya, tadi kita drag filenya masuk ke folder aset ini. Nah, di bagian sini kita klik kanan ya, filenya yang tadi kita ekstrak here ya. Kita ekstrak di folder aset ini. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ada 2 folder lagi. Yang pertama itu Constructo, ini softwarenya. Kemudian yang kedua ini asetnya ya. Di sini asetnya sudah ada aset background, kemudian aset karakternya, ini tim Gunner namanya. Kemudian ada aset dari project 2 juga. Nah, aset dari project 2 ini bisa kalian gunakan yang ada di sini. Bisa juga kalian gunakan dari hasil kalian sendiri ya, yang dari project 2 kemarin. Oke, sebelumnya mari kita install dulu software Constructo-nya ini. Di sini kita buka ya foldernya yang Constructo. Ini softwarenya, kemudian ini ada untuk lisensinya ya, agar kita dapat yang full version. Ini kita install dulu ya. Silahkan tinggal di double klik ya, atau di klik kanan kemudian run as administrator. Oke, di sini keluar pop up untuk instalasinya ya. Kita klik ini I accept the agreement ya. Next. Kemudian tinggal kalian install seperti biasa ya. Tinggal next kemudian install. Kita tunggu proses instalasinya. Ya, ini hampir selesai. Oke, kemudian yang dicentang yang bagian bawah sini saja ya, karena kalian sudah punya Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, cukup punya salah satunya saja. Ini tidak perlu kita centang karena kita sudah punya ya. Oke, ini centang yang bagian paling bawah saja, klik finish. Kita tunggu untuk software Constructo-nya membuka ya. Ya, ini tampilan awal ketika software Constructo-nya terbuka ya. Ini masih yang free edition ya, belum full version. Jadi kita aktifkan dulu untuk full versionnya. Kita klik bagian sini upgrade. Kemudian ini klik load license file. Nah, kita cari yang tadi di hasil download kita.
Nah, di sini di Constructor di sini ada folder untuk lisensinya, kita buka. Nah, ini karena ini tidak muncul, kita klik yang bagian sini, all files. Nah, ini ada beberapa file untuk lisensinya, kita bisa pilih salah satu ya, ini contoh aja, atau kita pilih salah satu, ini yang kelima aja, tinggal oke. Nah, kemudian kita close construct-nya, kita tunggu, close. Nah, kemudian kita buka softwarenya, kita buka construct-nya lagi. Nah, maka di sini sudah full version ya, sudah aktif untuk full versionnya. Oke, sekarang langsung saja kita mulai untuk membuat gamenya. Nah, di sini silakan kalian klik file, kita buat new ya, new project. Silakan pilih yang ini 16:9 landscape ya, open. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini terlalu zoom ya, terlalu dekat. Nah, kita butuh untuk zoom out ya. Kamu silahkan klik ini view, kemudian klik ini zoom out ya, untuk melakukan zoom out atau zoom in untuk majukan lagi. Nah, selain menggunakan ini view, zoom in ataupun zoom out, kalian bisa juga menggunakan kombinasi tombol pada keyboard, tombol Ctrl Alt kemudian plus, ini untuk zoom in, kemudian Ctrl Alt min, nah ini untuk zoom out ya. Nah, ini juga sudah bisa tampilkan ya, keterangan keyboard apa yang, tombol pada keyboard apa yang bisa pencet, jadi kalian bisa mengikuti dengan mengamati daerah sini juga ya, selain dengan mendengarkan suara yang Mister sampaikan. Oke, nah kita atur sedemikian saja ini tampilannya. Nah, di sini ada titik abu-abu. Nah, ya. Jadi titik abu-abu ini ukuran layarnya yang nanti akan tampil ya. Kemudian putihnya ini, layout putih keseluruhan ini merupakan ukuran dunia pada gamenya ini. Nah, kita akan menyesuaikan layoutnya di bagian vertikal ini agar sesuai dengan layout view-nya. Ya, ini view pada layarnya. Nah, caranya kita klik dulu di tengah sini, sembarang ya, klik tengah. Nah, di sini ada ukuran layout size-nya ya, ukuran layout-nya. Ini 1708 dan 960. Nah, 960 ini yang vertikalnya, kemudian 1708 ini yang horizontalnya. Nah, ini bisa kita atur ya. Ini 1708 kita ubah dulu jadi 2000 ya, kita genapkan saja. Nah, ini nanti akan memanjang ke kanan. Nah, ini ukuran world atau dunia pada gamenya memanjang ke kanan. Kemudian yang bagian ini vertikalnya seperti yang tadi Mister sampaikan, akan kita sesuaikan saja dengan ukuran layarnya ini ya. Caranya itu pertama kalian klik sini tengahnya ya, ini ada keterangan 2960. Nah, 960-nya ini yang akan kita ganti ya. Nah, ini Mister mungkin menjelaskannya sedikit lebih cepat ya, karena agar nanti durasi videonya tidak terlalu panjang. Jadi kalaupun kalian ketinggalan, nanti bisa kalian geser lagi videonya ke menit di mana kalian tertinggal gitu ya. Jadi silahkan bisa digeser menyesuaikan. Ini biar Mister menjelaskannya tetap cepat saja, biar durasi videonya tidak terlalu lama. Oke, ini akan kita ubah tadi ya. Langkah berikutnya, klik yang ini, Project Properties ya, view-nya kita klik. Nah, di sini ada Project Setting ya, Window Size. Ini ya, jendela layarnya yang nanti akan tampil 854 dan 480. Nah, 480 ini vertikalnya dari sini ya. Jadi kita akan copy ini 480 ya. Kita sesuaikan dengan ukuran klik sini. Nah, ukuran ininya ya. Ingat ini tadi 480 ya. Kita edit, kita sesuaikan 480. Oke, enter. Nah, kalian bisa mengikuti dari sini juga keyboard yang Mister pencet. Ya, ini dunianya sudah menyesuaikan ya, ukuran vertikalnya sesuai dengan ukuran layarnya. Kemudian ukuran horizontalnya tadi 2000 ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita akan menambahkan ground ya. Klik kanan, silakan insert new object, pilih yang sprite ini, klik di sini. Nah, pilih yang kotak ini ya. Warnanya bebas, ini misalkan hijau saja ya. Nah, ini kalian
klik, pastikan ini diklik ya, kemudian klik dari sini, klik lagi, ini dari sini, ya, hijau, kita beri warna hijau saja, close. Nah, terus kita atur. Nah, ini sebagai ground sementaranya, ground sementara, karena nanti akan kita sesuaikan dengan ground pada aset ya yang sudah ada. Oke, ini groundnya, untuk groundnya nanti. Groundnya ini agar karakternya tidak jatuh ke bawah, kita ubah behaviornya sebagai solid. Nah, ini caranya kamu klik ini dulu ya, objeknya tadi ya. Kita beri nama ground atau tanah ya, terserah, tanah, tapi sementara ya, karena nanti akan kita ganti. Oke, kemudian di sini behaviornya silahkan kalian klik ya, plus, jadikan solid. Ini bisa double klik atau klik add ini ya. Kita double klik saja. Nah, di sini sudah ada, ini tinggal close. Nah, ini sudah solid. Sekarang kita tambahkan karakternya. Nah, untuk menambahkan karakter seperti tadi ya, klik kanan lagi, terus insert new object, kita pilih sprite lagi, double klik tadi sprite-nya, kemudian klik di sini. Nah, ini di daerah sini ya, animation frame, silahkan kalian klik kanan, kemudian import frames ya, yang from sprite strip ini kalian klik ya. Nah, kemudian silahkan dibuka tadi hasil downloadnya ya, ini tadi yang di download, yang aset. Nah, silahkan buka folder ini, aset project 3 bagian 1 Senin ini. Nah, kita tambahkan karakter utamanya ya, karakter playernya ini, Tim Gunner. Kemudian di ini karakter sprite. Nah, di sini ada pilihan warna karakternya. Silahkan kalian bebas memilih yang mana ya. Ini Mister contohkan saja, Mister pilih yang red ini ya, merah ya. Nah, pertama pilih yang ini dulu, idle dulu ya, pose idle, open. Nah, ini akan menyesuaikan berapa jumlah tadi gambarnya ya. Ini 51 maksudnya itu 5, kita ambil gambar 5 dari kanan ke kanan horizontalnya, kemudian vertikalnya kita 1 gambar. Nah, ini menyesuaikan dengan gambar sumbernya yang tadi ya. Ini sudah auto ya. Oke. Klik oke. Nah, ini yang 0 ini kita delete saja ya. Kita klik kemudian pencet keyboard delete. Nah, di sini sudah ada keterangannya, bisa pencet keyboard delete. Ya. Ini animation frame-nya sudah ada 0 sampai 4. Di sini ada keterangan default. Nah, defaultnya ini kita klik kanan, kita rename jadi idle ya, sesuai dengan tadi idle. Oke, kemudian kita tambahkan lagi animasi yang lain ya. Klik kanan, add animation. Nah, ini sementara add animation 2 dulu. Nah, ini yang tadi ya idle, kemudian animation 2 ini yang baru. Ya, kita ulangi cara yang tadi. Ini klik kanan, import frame from sprite strip. Nah, terus tadi cari file yang tadi. Nah, kita tambahkan yang tadi idle sudah, yang run sekarang ya. Run ini bisa kalian double klik atau kalian 1 klik kemudian open. Nah, ini 6 sama 1, oke. Nah, yang 0 ini kita delete. Oke. Nah, sekarang di sini sudah ada 2 animasi. Ini cara kembalinya ke tampilan tadi, kita double klik. Nah, di sini kita sudah punya 2 animasi ya, animasi idle sama animasi run. Nah, ini kita rename saja run. Oke. Sekarang kita punya 2 animasi. Nah, untuk di game ini kita cukup menggunakan yang 2 ini ya, idle dan run. Oke, kita akan mengatur kecepatan play animasinya ya. Caranya itu kita klik ya, salah satu dulu, ini misalnya idle ya. Kita ubah speednya ini jadi 7 saja. 7. Kemudian yang run ini kita juga ganti dengan 7 ya. Kemudian settingan yang lainnya biar seperti ini ya, loopnya no. Kalau loopnya kita yes, nanti dia ngeloop terus ya. Ini kita no saja. Oke, close. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat karakter ini bisa bergerak sesuai dengan input pada keyboard yang kita berikan ya. Jadi agar dia bisa gerak ke kanan, kiri, kemudian lompat, kemudian menembak juga ya. Sementara kita gerakan agar bisa bergerak kanan, kiri, dan lompat dulu. Oke, caranya kita tambahkan behavior
kepada karakter ini. Ya, kita klik kiri satu kali, kemudian behavior ini kita klik, kita plus, ya, cari yang ini platform. Ya. Bisa scroll ya, bisa juga kalian tuliskan di sini plat. Nah ini, ya, tinggal double klik. Nah di sini muncul platform, kita close. Nah ini kalau kita apply ini run layout ya, atau klik yang di sini juga bisa ya. Kita coba klik. Nah nanti ini akan terbuka di web browser yang kalian gunakan ya. Ini misalnya terbuka di Google Chrome ya. Nah ini karakternya ya, seperti ngambek karena kita belum menyeting collidernya ya. Nah ini sudah bisa kita gerakan sebenarnya dengan menggunakan keyboard ke kanan. Oh ini klik kiri dulu ya. Jadi diklik dulu ya, terus nanti ini bisa kita, kalau keyboard ke kanan ini dia bergerak ke kanan, keyboard ke kiri dia bergerak ke kiri, kemudian keyboard up ya, kita bisa membuat dia lompat. Nah, ini basicnya seperti ini. Oke, kemudian kita perbaiki ya. Nah, tadi karakternya masih seolah-olah mengambang. Ini kita double klik ya, double klik ya. Tadi seolah-olah mengambang karena kita belum menyeting batasan karakternya ini ya, batasan pada gambarnya. Kalian klik yang di sini ya, icon ini akan keluar. Nah, untuk menyesuaikannya kalian bisa klik kanan, kemudian pilih ini gas polygon shape. Nah, ini dia akan menyesuaikan. Nah, kemudian klik kanan, terus apply to whole animation. Nah, di sini kita bisa cek ya untuk gambar pada frame berikutnya. Ini batasan collider pada karakternya sudah menyesuaikan dengan gambar pada karakternya. Ya. Kalau kita mau menyesuaikan lebih detail lagi bisa ya, kita zoom dulu ini. Kita zoom. Nah, ini kita sesuaikan dengan gambar pada objeknya. Ini kalau kita mau benar-benar detail ya. Oke. Itu tidak begitu perlu, jadi kita hanya seperlunya saja mengatur batasnya. Oke, kemudian kita atur yang di gambar run juga ya. Nah, ini masih masih full satu kotak. Kita atur agar menyesuaikan dengan gambarnya ya. Kemudian kita terapkan ke seluruh gambar ini animasinya ya. Ini sebenarnya ada yang perlu kita sesuaikan. Oke, cukup ya. Oke, kita close. Nah, kita cek lagi run layout. Nah, di sini sudah pas ya. Dia tepat berdiri di kakinya ya. Kemudian kita bisa klik arrow ya, keyboard kanan. Ini klik dulu, klik kiri. Ke kanan, ke kiri, atau up. Kita sudah bisa menggerakkannya. Nah, tapi animasinya belum jalan. Oke. Nah, ini ya keterangan keyboard yang Mr. Pencet muncul di sebelah kiri ini ya. Ini up, kanan, kiri. Nah, kita akan masukkan animasinya. Kita kembali ke construct. Nah, sekarang untuk memasukkan animasinya, kita sudah mulai bermain di logika gamenya ya, atau game logicnya ya. Di sini disebut sebagai event sheet 1 untuk tempat kita menanamkan logika gamenya ya. Ini kita klik kiri ya. Yang pertama kita akan menambahkan animasi idle ya. Jadi animasi idle atau pose idle itu pose karakter ketika dia sedang tidak digerakkan ya, ketika dia sedang diam. Nah, biasanya idle itu posenya ya hanya dia seperti sedang bernafas ya. Jadi naik turun gitu ya. Ini pertama yang harus kita lakukan, kita klik ini add event ya. Kita pilih ini sprite. Oh ya, back dulu ya, back, cancel. Nah, agar karakternya itu sesuai dengan namanya ya, objek-objek itu sesuai dengan namanya, kita beri nama dulu ya. Ini tadi bisa terlewat ya. Ini kita klik karakternya ya, kemudian di sprite ini kita beri nama misalnya player 1 gitu ya. Kemudian ini yang hijau ini kita klik. Nah, di sini tadi sudah diberi nama tanah ya. Sekarang ini player 1. Nah, kita kembali ke event sheet-nya. Nah, add event. Nah, ini player satunya kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang ini ya, scroll ke bawah ya. Nah, ini ya, is on floor. Nah, kita pilih itu. Nah, ini artinya
ketika player satu ini ya ada di atas lantai atau ground tadi, nah maka ini apa actionnya yang akan kita berikan itu apa? Nah, kita kan akan memberikan animasi idle ya. Jadi klik ini add action, kemudian player ini. Nah, kita cari yang set animation. Jadi kita bisa mencari manual ini dengan kita scroll ke bawah, ini set animationnya ya. Bisa juga kita klik tulis di sini ya, animation, set animation. Nah ini kita double klik ini set animation. Nah animation apa yang akan kita mainkan? Nah di sini kita tuliskan ya di dalam petik ya, karena dia masuk ke string, artikel string. Nah ini animasi yang akan kita play itu animasi idle sesuai dengan nama pada animasi yang tadi kita berikan ya. Ini kita beri nama idle dan nah ini namanya itu sesuai dengan yang di sini. Ya, ini idle dan run. Yang pertama kita tanamkan itu yang idle dulu. Kita close kembali ke sini. Nah, ini artinya ketika player 1 ya ada di atas lantai ya, maka player 1 ini memainkan animasi idle. Ya, maksudnya itu gitu ya. Kemudian kita juga tambahkan kondisi yang lainnya ya agar lebih jelas ya. Kita klik kanan. Nah, ini kita tambahkan kondisi ya. Ini akan kita katakan ketika playernya sedang tidak bergerak. Nah, sedangkan ini kan katanya platform is moving ya. Padahal dikatakan ketika karakternya bergerak. Nah, untuk membaliknya, ya membalik agar jadi ketika karakter ini tidak bergerak, ya berarti kita tinggal klik kanan, terus kita klik yang invert atau kebalikannya. Nah, ini ada X di sini, ini artinya invert ya. Jadi ini kalau dibaca, ketika player 1 sedang tidak bergerak, ya, nah, maka player 1 ini memainkan animasi idle. Kemudian kita tambahkan satu lagi ya, ketika karakter ini sedang tidak lompat, ya, maka animasinya itu idle. Ya. Kita tambahkan ini, klik di sini, klik kanan, add another condition, nah, player 1, nah, jam ya kita tuliskan jam. Nah, ketika sedang tidak lompat ya, berarti kan kita invert yang ini. Nah, ketika sedang tidak lompat, maka display animasi idle. Oke, kita cek ya, kita run layout. Nah, ini ya, dapat dilihat dia sedang menjalankan animasi idle. Sekarang coba kita gerakkan. Nah, animasinya tetap idle ya. Kita belum menyeting animasi yang untuk run. Oke, sekarang kita setting animasi untuk run atau larinya. Ya, kita kembali ke tampilan ini, event sheet 1 ya, untuk menanamkan logika game ketika karakternya sedang bergerak ya. Sedang bergerak, kita beri animasi lari. Nah, caranya kita tinggal copy yang ini saja, yang tadi kita buat, kita klik kiri, nah, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, di sini yang platform is moving ini ya, kita invertnya itu kita hilangkan. Nah, kemudian di sini animasinya kita ganti run. Tuliskan run sesuai yang tadi. Nah, ini artinya ya, ketika player 1 ini ya ada di atas lantai dan ketika dia sedang bergerak ya dan tidak sedang lompat, maka animasinya itu animasi run. Ya, kita cek. Oke, kita gerakkan ke kanan. Nah, dia lari. Kita gerakkan ke kiri. Nah, dia lari tapi gambarnya kebalik. Ya. Lompat. Lompat. Nah, kita akan perbaiki ini ya. Jadi dia agar larinya itu ke kiri. Ya. Ngadepnya ke kiri. Ini kan ngadepnya masih ke kanan terus. Oke, kita kembali ke konstruknya. Oke, cara untuk agar karakternya berbalik ke kiri ya. Tadi kan kita menggerakkannya dengan keyboard arah panah ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, maka kita juga harus menambahkan inputan keyboard di sini ya.
Ini layoutnya kita klik ya, klik kanan, insert new object, kita pilih keyboard ini. Oke, double klik tadi ya. Oke, kemudian kita klik ini. Nah, kembali lagi ke event sheet. Nah, kita add event lagi, keyboard ini kita pilih. Nah, tadi kan ketika kita milih pencet tombol keyboard ke kiri, karakternya belum bergerak ke kiri. Nah, kita tanamkan perintahnya. Ketika kita memencet tombol ke kiri, maka karakternya akan menghadap ke kiri. Nah, logikanya begitu ya. Nah, maka ini kita pilih on key press. Ya, ini kita klik di sini. Kita pencet tombol arah panah ke kiri. Nah, ini left row ya, keterangannya yang tadi bisa pencet. Nah, kemudian oke. Dan nah, ini ketika keyboard arah panah ke kiri dipencet, nah apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah karakter ini ya di mirror. Kita klik mirror. Nah, ini set mirror. Ya, mirror ya. Jadi dibalik gitu ya. Nah, kemudian kita copy ini, ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita kembalikan ketika mencet tombol ke kanan ya. Kanan ya. Ini yang bisa pencet. Nah, maka bagian sininya kita kembali ya, not mirror. Dan oke, kita coba play. Nah, kita gerakan ke kanan, kita gerakan ke kiri. Nah, sudah betul ya. Terus kita lompat. Ini gerak playernya sudah jadi, gerak player basicnya. Oke, langkah berikutnya yang akan kita terapkan yaitu kita akan mengganti tombol geraknya. Ini kan masih pakai arah panah ke kanan, ke kiri, dan lompat ya. Kita akan mengganti dengan WASD ya, agar lebih nyaman ya. Jadi kita bisa menggerakkan karakternya dengan tangan kiri ya, dengan tombol WASD. Oke, caranya kita kembali ke construct tadi. Oke, caranya add event keyboard. Ini kita pilih tombolnya yang pertama A. Ketika A dipencet, ketika tombol A ke bawah dipencet ya, yang terjadi adalah ini kita tuliskan simulate. Ini simulate control. Nah, A itu untuk bergerak ke kiri ya. Ini ada pilihannya, kita A itu untuk bergerak ke kiri. Nah, kemudian ini kita copy, diklik dulu bagian sini ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini tombolnya kita ganti D. Nah, kemudian geraknya D itu untuk ke kanan. Nah, kemudian untuk jamnya ya, untuk lompatnya klik Ctrl C, Ctrl V. W itu untuk lompat. Oh, ini jam. Nah, kemudian kita kembalikan yang settingan mirrornya tadi. A itu kan ke kanan, tadi karakternya sudah memang menghadap ke kanan. Nah, sedangkan yang A itu ke kiri ya. A itu ke kiri, ya karakternya nanti kita setting agar menghadap ke kiri ya. Nah, caranya berarti kan kita mirror, kita tinggal copy yang dari sini, ini Ctrl C. Nah, kemudian kita klik yang di sini, Ctrl V. Nah, kemudian yang ini kita Ctrl C, kemudian di D-nya ini Ctrl V. Nah, ini artinya ya, ketika tombol A dipencet, nah karakternya ini dia bergerak ke kiri ya, menyimulasikan pergerakan ke kiri. Nah, kemudian gambarnya kita mirror. Nah, kalau ini yang D itu untuk ke kanan ya, gambarnya kita kembalikan ya, tidak di mirror. Oke, kita cek dulu run layout. Ini kita pencet tombol D, nah dia bergerak ke kanan. Terus tombol A dia bergerak ke kiri. Tombol W dia lompat, ya. Lari lompat, lari lompat. Oke, kemudian kita kembali ke construct. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat karakternya bisa menembakkan peluru ya. Nah, di sini kita perlu menambahkan gambar pelurunya terlebih dahulu ya. Caranya kita klik kanan seperti biasa, insert new object, pilih sprite. Nah, klik di sini. Nah, kita buka pakai yang ini saja ya, karena peluru ini gambarnya gambar tunggal. Kita cari aset gambar pelurunya. Ada di folder yang ini tim gunner, terus yang extras ini.
Nah, di sini ada ini spons palet, kita pilih. Nah, ini karena kecil banget ya. Ini kita close dulu. Nah, ini pelurunya itu sangat kecil, hampir tidak terlihat ya. Kita blok. Nah, ini untuk mencarinya kita klik di sini ya, kita blok. Nah, ini kita beri nama peluru. Nah, terus ukurannya kita lihat di sini, size-nya ini 3,1 ya. Kita jadikan 2 kali lipatnya ya. Berarti kan 6,2 ya. Kita klik ini, kita ketikkan 6,2, enter. Nah, di sini sebenarnya sudah agak besar ya. Kita zoom ya pakai Ctrl Alt plus. Nah, kita geser ke sini. Nah, ini kita zoom lagi Ctrl Alt plus atau menggunakan yang di sini view, terus ini zoom in. Nah, kita lihat pelurunya. Nah, ini ya peluru yang nantinya akan kita tembakkan. Oke, ini kita letakkan pelurunya ada di luar layout ya. Kemudian kita kembali ke tempat kita menuliskan logiknya. Nah, peluru itu akan kita munculkan ketika kita memencet tombol spasi misalnya ya, space ya. Berarti kita klik ini, add event dulu, kemudian keyboard, yang ini saja, kemudian klik sini, kita pencet tombol spasi ya, oke. Dan nah, ini ketika tombol spasi dipencet, add action, layer 1, nah tulis spawn, SPA, nah ini spawn another object, ini untuk memunculkan objek yang lain. Nah, ini objeknya kita pilih. Objeknya itu peluru ini ya, peluru. Oke. Nah, peluru ada di layer 0, kemudian image point-nya 0. Nah, di sini kita perlu mengatur layer dan image point-nya. Nah, tapi layer ini kita atur waktu kita menambahkan background saja nanti ya. Kemudian image point-nya ini kita atur sekarang. Image point itu ya tempat keluarnya peluru ya. Jadi ini kita double klik karakter kita. Nah, kita pilih yang ini untuk mengatur origin, nah, image point-nya. Kita zoom gambarnya biar jelas. Nah, ini kita klik ini ya. Terus kita tambah ini, kita rename peluru. Nah, poin peluru ya. Poin peluru. Oke, nah poin peluru ini lokasinya kita di sini ya, di ujung pistolnya. Klik, nah ini kotak ini untuk poin peluru. Oke, kita close. Kita kembali lagi ke event sheet-nya. Nah, di sini kita perlu sesuaikan, ini double klik ya. Kita sesuaikan tadi image point-nya yang nomor 1 yang baru kita tambahkan ya. Kemudian ini done. Nah, agar pelurunya yang tadi bergerak benar-benar seperti peluru ya, jadi bergerak ke kanan atau ke kiri terus, kita perlu menambahkan behavior peluru pada objek peluru ini ya. Caranya kita seleksi, kita blok ini. Nah, ini di bagian behaviornya kita tambahkan, ini kita cari yang peluru ini palet, double klik, kemudian close. Nah, kita coba ya, Y. Nah, tunggu loadingnya. Nah, kita pencet tombol spasi. Nah, itu peluru yang tertembak ya. Ini pelurunya. Agak tidak terlalu kelihatan ya, karena terlalu kecil ya. Bisa kita perbesar nanti. Oke, kemudian kita maju sambil menembak peluru. Nah, di sini masih ada error. Ketika kita jalan ke kiri, kemudian kita pencet tombol spasi, menembakkan peluru. Nah, pelurunya itu arahnya tetap ke kanan. Nah, kita akan betulkan bug-nya ini ya. Kita akan betulkan errornya ini. Ya, kita kembali ke construct. Nah, cara membetulkan arah pelurunya ya, kita tambahkan dulu logiknya.
Nah, ini logiknya. Jadi ini bisa dijelaskan ya. Tadi kalian mengikuti ya, diikuti sesuai yang tadi Mister contohkan. Nah, ini Mister jelaskan maksudnya ya. Jadi ketika peluru ini ya, on created ya, artinya dia dimunculkan ya, di spawn tadi. Nah, terus ketika di spawnnya itu, on creatednya itu ketika playernya sedang di mirror, sedang dibalik tadi ke kiri, nah, maka peluru ini sudutnya juga kita ubah ke 180 derajat ya, ke sana, ke kiri juga. Nah, kita lihat play. Apakah sudah betul? Pencet D untuk gerak ke kanan. Kita coba tembak dan spasi ya. Kemudian ke kiri. Nah, ini sudah betul ya. Arahnya jadi ke kiri juga. Lompat sambil tembak, lompat sambil tembak. Nah, untuk basic movement atau basic dasar pergerakan karakternya sudah selesai ya. Ini sudah bisa kanan, kiri, lompat, dan tembak. Oke, kita kembali lagi ke construct. Oke, berikutnya kita akan menambahkan background pada game yang kita buat. Ini kita pencet dulu Ctrl Alt minus ya, untuk zoom out. Nah, di sini kita akan menambahkan backgroundnya pada layer 0. Nah, sedangkan objek yang lain akan kita pindahkan ke layer 1. Nah, ini harusnya pengaturan layer ini ya, pengaturan layer 0 maupun 1 maupun layer seterusnya itu harusnya di awal ya. Tapi kalaupun sudah kelupaan terus baru mau diatur di akhir-akhir itu tidak apa-apa ya. Jadi ini untuk mengawalinya kita plus ini ya, kita tambahkan ini layer 1. Ini layer itu kayak lapisan ya. Ini lapisan paling bawah ini nanti untuk backgroundnya, lapisan atasnya itu untuk objek-objek yang lain. Nah, untuk yang di layer 0 ini akan kita beri background. Nah, sedangkan layer 1 ini objek yang lain. Nah, objek yang lain di sini kita baru punya 3 objek ya, peluru, karakter, dan groundnya ini. Nah, kita pindahkan semuanya dulu ke layer 1. Ini pelurunya ya, kita pindahkan ini ke layer 1. Kemudian karakternya ini juga kita pindahkan ke layer 1. Groundnya ini juga kita pindahkan ke layer 1. Oke, kemudian layer 0 ini khusus kita buat untuk backgroundnya ya. Kita zoom out dulu, Ctrl Alt minus, klik dulu ya, Ctrl Alt minus, Ctrl Alt minus. Nah, ini segini. Nah, kita tambahkan backgroundnya ya. Kita klik kanan, insert new object, pakai sprite saja, klik di sini. Nah, kita buka ini folder ya. Kita cari gambar backgroundnya. Nah, kita pilih salah satu saja ya. Kita misal ini ya, yang BG2 ini open. Oke. Ya, ini backgroundnya. Kita zoom out dulu. Nah, ini terserah kalian mau pilih yang mana. Ini sebagai contoh saja, misal pilih yang pojok sini misalnya. Ini caranya kita klik yang ini dulu. Ya. Kita tandai yang mau kita ambil. Ini, kemudian kita klik yang ini crop. Nah, ini kita dapatkan background yang akan kita gunakan ya. Kita close. Nah, kita paskan di layarnya ya. Kita tarik, ditaruh kita pojok sini. Kemudian di ini kita ini ya, kalian arahkan mouse-nya ke sini. Nah, akan muncul panah ini. Kita klik kiri. Nah, kemudian sambil kita pencet keyboard shift ya, tombol shift. Kita tarik pas. Nah, shift itu biar skalanya tidak berubah. Kalau kalian tidak mau mencet tombol shift, nanti jadinya gini ya. Nah, kalau shift itu kita pencet, nah jadi gini ya. Skalanya tidak berubah. Oke, kita lepaskan keduanya. Ini kita sudah punya background pada game kita ya. Kita cek, tampilkan. Kita jalankan. Masih loading.
kita jalankan. Masih loading ya. Nah ini ya, backgroundnya sudah masuk. Nah sekarang kita akan mengedit groundnya ini ya, menggunakan tile set ya. Jadi nanti kita bisa menyusun ya, lokasi-lokasinya dan bentuk-bentuknya sesuai keinginan kita ya. Oke, kita kembali lagi ke construct. Oke, sebelum kita mengedit, menambahkan groundnya ya, dari awal kita belum menyimpan atau saving project ini ya. Jadi kita save dulu, bisa dengan klik ini atau juga bisa dengan Ctrl S ya. Kita klik yang ini saja dulu ya. Kita simpan di, misalkan di tempat tadi ya, satu tempat saja dengan yang aset tadi. Nah, kita beri nama project 3. Project 3. Oke, save. Oke, kemudian tadi kita juga belum memberikan nama pada background, pada gambar background yang kita gunakan ini ya. Caranya kita klik dulu background ini ya. Kita beri nama BG atau background. Oke, kemudian klik sembarang. Nah, ini sudah ada namanya. Background ada di layer 0 ya. Di sini kita bisa mengunci gambar background ini ya, agar dia tidak dapat diklik atau tidak bergerak-gerak. Ya, kemudian barulah kita akan mengganti ground yang hijau ini ya, dengan ground yang lebih bagus ya, yang kita bisa mendesainnya sendiri sesuai keinginan kita. Nah, caranya seperti biasa. Ini yang pertama kita pindahkan dulu ya ke layer 1 ya, agar nanti groundnya itu ada di layer 1. Nah, kemudian kita klik kanan, insert new object, pilih sprite. Kita klik sembarang, misal di sini. Kita ini klik kanan di sini ya, klik kanan, import frame yang sprite strip. Nah, kita pilih yang 16 kali 16 tile set ini, open. Dan di sini kita setting 16 kali 4 ya. Oke. Nah, maka gambarnya akan terpecah per bagian ini. Akan muncul sangat banyak. Nah, ini di bagian animation defaultnya ini, speednya kita ganti ke 0 dulu ya, agar dia tidak mendeteksi sebagai animasi ya. Jadi dia gambarnya gambar diam. Oke, ini yang 0 kosongan kita hapus. Nah, di sini kita bisa memilih dari yang ini 0 ini ya, 0 1 ya. Kita close dulu. Nah, ini objeknya. Kita zoom dulu ya, Ctrl Alt plus. Tombol plus itu tombol yang sama dengan ya. Nah ini. Nah kemudian untuk membuat dia menjadi ground, kita perlu menambah behavior solid pada benda ini, pada objek ini ya. Ini behavior kita tambahkan dia solid ya, agar bisa dipijak oleh karakternya. Nah ini kan baru satu, sedangkan kita butuh ke kanan terus. Nah caranya kita klik ini ya, ini masih kurang zoom ya, Ctrl Alt plus. Nah, ini kita zoom. Nah, ini kita misalkan tempatkan di sini dulu ya. Terus kalian pencet tombol Ctrl CTRL ya, ini klik. Nah, kita geser ke kanan. Nah, ini auto mengcopy ya. Kemudian kita klik lagi, geser ke kanan. Nah, ini agar kita tidak manual ngepaskan, ini kan kita susah ngepaskannya. Kita perlu mengaktifkan grid ya. Kita ke view ini. Nah, terus show grid ya, menunjukkan gridnya, garis-garis bantu. Ukurannya kita ubah ke 16 kali 16. Nah, kemudian ini snap to grid kita aktifkan. Nah, ketika kita geser ini, dia akan otomatis menyesuaikan grid-grid itu ya. Nah ini gambarnya kita ubah ke yang tengah tadi. Caranya kita klik ini ya, ini scroll ke bawah. Nah nolnya ini kita ubah sesuai nomor gambar yang akan kita gunakan. Nah kita ceknya itu double klik ini. Nah ini kita kan akan menggunakan yang gambar ini nomor 1 ya. Jadi kita isikan ini, kita isikan nomor 1 ini, kemudian enter.
ini karena gridnya masih belum pas, kita sesuaikan dulu gridnya ya. Berarti kita pakai yang 8 kali 8. Nah, kita coba. Apakah sudah pas? Oh, belum. Coba 10 kali 10. Ya. Jadi kalaupun misal belum pas, ini sebenarnya masih belum pas ya, kita bisa membenturkannya saja ya. Jadi ini ya, kita benturkan saja. Nah, di sini. Nah, ini akan tetap terhubung ya. Kemudian kita bisa mengcopy, ini geser dulu ya. Kita bisa mengcopy ini ya. Tekan Ctrl, kemudian klik dan geser. Ya, oh ini tercopy keduanya. Sorry, ini dihapus dulu. Ini Ctrl, klik, geser. Ctrl, klik, geser. Ini kita paskan. Ini juga kita paskan. Nah, ini Ctrl, geser. Nah, kita paskan. Klik Ctrl lagi, kita geser. Nah, sebenarnya kalau tidak ingin mengklik Ctrl, itu kita bisa tinggal Ctrl C, Ctrl V. Nah, dia sudah tercopy. Nah, tapi kan kelamaan, tinggal kita klik Ctrl saja, kita geser, klik Ctrl, kita geser, Ctrl, kita geser. Oke. Nah, kemudian yang ini kita gunakan untuk penutupnya. Nah, tapi yang kita gunakan gambar yang rumputnya ada di kanan. Nah, kita cari yang rumputnya di kanan. Kita gunakan yang ini saja ya, 7 ya. Kita gunakan yang 7. Ini scroll ke bawah. Kemudian kita akan 7. Nah, ini sudah kita paskan. Oke. Kurang lebih begini ya. Nah, kemudian ini kita blok. Ini bisa kita kopikan lagi. Caranya bisa Ctrl C, Ctrl V, bisa juga dengan hanya mencet tombol Ctrl ya. Ini kita pencet tombol Ctrl, kemudian kita gerakkan. Nah, ini. Lagi kita buat di sini, kita copy di sini. Nah, di sini lagi kita buat yang banyak dulu. Nanti tinggal kita atur ulang. Nah, ini tombol kontrolnya masih bisa pencet ini ya. Oke, kemudian kita zoom out, Ctrl Alt min. Nah, kita paskan. Ini kita blok lagi, kita geser. Kita blok, kita geser. Blok, geser. Nah, yang ini kita hapus saja. Nah, ini kan dia hanya menghilang pada layar, tapi di sini dia masih tanah tadi. Kita klik di sini, darat lagi. Yes. Oke, kita Ctrl Alt min, zoom out. Ya, kita cek yang tadi barusan kita buat, play. Nah, oke, kita gerak-gerak, jatuh. Refresh ya. Oke. Nah, kalau kita amati, dia lompatnya masih terlalu tinggi ya, dan geraknya masih terlalu cepat. Bisa kita sesuaikan lagi. Nah, ini lompatnya yang terlalu tinggi, kita sesuaikan. Oke. Kita kembali ke construct. Gridnya ini kita hilangkan dulu. Nah, kita klik karakternya. Nah, jamnya ini mana jam? Ini jamnya kita ganti 500 saja. 500, kemudian max speed larinya kita ganti 250. Oke, kita cek play. Nah, kemudian ini kan kita lompatnya itu baru lompat tunggal. Pencet W 1 kali, kemudian bisa lagi, dia nggak bisa pencet lagi. Nah, kita akan membuat settingnya dia agar bisa double jump ya. Kita kembali ke construct. Nah, kita pilih karakternya, klik. Nah, kemudian ini double jumpnya di sini kita enablekan. Nah, kita lihat play. Tunggu. Nah, kita coba pencet tombol W lagi. Nah, dia bisa double jump. Ini jatuh. Refresh. Reload. Diulangi lagi, restart. Oh, susah naiknya. Nah, kita
kita ubah settingannya saja, itu settingan letaknya. Kita ke construct. Nah, ini kita ubah. Ini masih bisa kalian tata sesuai keinginan kalian. Kita kanan. Oke, sudah. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan ground yang terbang, melayang, dan gerak-gerak, ya, itu kita juga bisa dengan cara klik kanan, insert new object, sprite, nah, klik seberang. Kita buka yang ini ya, open. File yang 16x16 tileset ini, kita open. Nah, kita zoom. Nah, di sini kita bisa mengcrop yang ini ya, misalnya kita gunakan untuk melayang segini, ya. Kemudian crop. Ini ya. Kita atur dulu collidernya sudah sesuai ya. Nah, kita beri nama dia apung, mengapung maksudnya. Nah, kemudian agar dia bisa bergerak kanan kiri, kita tambahkan behavior-nya. Kita tambahkan behavior-nya sine, yang gelombang ini. Oke, dan agar bisa dipecah kita tambahkan solid. Nah, kita coba play, taruh di sini dulu ya. Kita coba play. Nah, dia akan bergerak. Bisa kita pancing juga. Oh, ini masih ada sampah ya. Oh, ini harusnya tadi ke sini. Ikutnya ke sini. Jadi kita perbaiki, kembali ke construct. Ini tadi ya. Ini bisa kita hapus atau kita perbaiki, kita taruh di sini. Oke, sudah. Coba kita play. Nah, sudah bersih ya. Oke, kemudian kita kembali ke construct. Ini kita bisa mengkopinya ya. Tinggal tadi kita pencet tombol kontrol pada keyboard, kita klik kiri, tangan, kemudian kita geser. Kontrol, klik kiri, kita geser. Nah, ini misalkan kita blok ya ini. Terus kontrol, klik kiri di sini, kita geser ke sini. Nah, coba kita apply. Ini backgroundnya harusnya akan tertinggal. Nah, nanti kita perbaiki. Kita gerak ke kanan. Oh, layarnya belum mengikuti karakternya. Oke, kita perbaiki. Selain background, layar juga belum mengikuti gerak karakter. Nah, cara mengikuti gerak karakternya, kita klik karakter ini, behaviornya kita tambahkan ini. Nah, kita tambahkan yang scroll to ini ya. Nah, kita cek play. Nah, ini kamera sudah mengikuti karakter, tinggal backgroundnya belum. Nah, kita perbaiki. Caranya itu klik layer 0 ini ya. Kemudian di bagian parallax ini kita buat 0,0. Oke, klik sembarang, kita play. Nah, ini harusnya backgroundnya sudah mengikuti kemana karakter bergerak. Nah, itu sudah ya. Nah, sekarang kita tinggal isi yang sebelah sini dengan objek-objek yang ini. Kalian bisa menyeting sesuai dengan kehendak kalian ya. Oke, kita kembali ke construct. Untuk cepatnya ya, ini kan kalian bisa mengatur bebas. Nah, agar cepat saja, ini akan bisa copy banyak ya. Dari sini aja. Ini akan bisa langsung copy banyak. Nah, dengan cara menekan tombol kontrol, kemudian kita geser. Kemudian klik kontrol lagi, kopikan lagi. Nah, ini untuk groundnya. Nah, ini yang kebablasan, kita blok, pindahkan ke tempat lain. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau memperpanjang ini ya,
Ini tinggal kalian hapus yang bagian ujungnya, delete, bagian ujung sini delete. Kemudian di bagian sininya kalian kopikan, kontrol, geser ke kanan. Nah, kurang lebih segini. Kontrol lagi, geser ke kanan. Ini tidak perlu kita beri ujung juga tidak apa-apa. Oke, kontrol Alt Min untuk zoom out. Ini bisa kita kopikan. Kontrol, ke ikut, hapus saja, delete. Kopikan lagi, pencet kontrol, jangan lupa. Oke, kurang lebih begini. Kemudian kita coba dulu. Nah, nanti ground ini akan kita isi dengan musuh-musuh. Nah, di sini juga belum ada perintah. Ketika kita sudah finish mau apa itu belum muncul. Kemudian ketika player kita satu juga belum ada perintah. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat batas bawah ya, agar ketika player ini jatuh, nah, player ini akan kembali ke posisinya yang semula. Ini kita anggap saja posisi semulanya di sini ya. Kita pindahkan ke sini di atas. Nah, ketika kita klik di sini, kita mendapatkan posisi semula itu di sini 110 ya. Ini klik, dilihat di bagian position ini 110,100. Ya, berikutnya kita perlu menambahkan suatu objek sebagai batas bawahnya. Nah, ini sprite, klik daerah sini. Oh, ini masih di layer 0, nanti kita pindah. Ini batas bawahnya misalkan kita warnai merah saja. Nah, kita warnai merah. Ini tidak diwarnai juga tidak apa-apa. Kita beri nama batas bawah. Ini karena layernya masih di lock, jadi kita tidak bisa klik. Nah, kita pindahkan saja ke layer 1. Kita atur. Kita tarik. Nah, ini akan kita beri perintah. Ini akan kita beri perintah, jadi ketika karakter ini menyentuh batas bawah, maka perintahnya adalah mengembalikan karakter ke posisi semula. Ya, logikanya begitu. Baik, kita mulai, kita kembali ke kolom logika. Nah, cara menanamkan logikanya, ya seperti biasa, add event. Nah, kita pilih ini, player. Nah, kita klik overlapping. Ini. Nah, overlappingnya terhadap ini sprite tadi, sprite 2. Sprite 2 tadi belum kita beri nama ya. Ini yang ini. Kita beri nama batas bawah. Batas bawah. Oke. Nah, jadi ketika player 1 overlapping dengan batas bawah, yang terjadi adalah nah, player 1 ini kita set position. Nah, set position ini, nah tadi kita posisi awalnya 100 dan 110 ya. Nanti kita cek lagi. Udah. Jadi kita cek lagi posisi awalnya ada di, oh kebalik ya, 110 dan 100. Ini kebalik, kita ganti ini 110 dan 100. Udah. Oke, kita lihat ke layout 1, play. Kita lihat efeknya apakah sudah berhasil. Masih loading ya. Nah, oke. Kita lihat, kita jatuhkan. Nah, dia akan kembali ke posisi semulanya. Ini kita jatuhkan di sini misal. Nah, kembali ke posisi semulanya. Oke, untuk part 1 cukup sampai di sini dulu. Nanti di part 2, bagian kedua hari Selasa, akan kita tambahkan beberapa fitur dan beberapa objek lagi seperti
sound effect, kemudian koin dan musuh. Insya Allah kalau waktunya cukup kita akan tambahin beberapa fitur yang lebih banyak lagi. Oke, untuk part 1 sampai sekian dulu ya, Mister akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.